Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Saya harapkan keadaan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, tetap bersuka cita, tetap mengalami damai sejahtera, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Kita tetap akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manna Rema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali diberi kesempatan untuk membahas mengenai renungan firman Tuhan singkat mengenai peristiwa akhir zaman Tuhan, sehingga kami lebih mengerti lagi apa yang akan terjadi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan hikmat oleh Roh Kudus dan pengertian-pengertian yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mengambil topik tentang meterai yang ketujuh. Ya, tentang meterai yang ketujuh. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan ketujuh sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mempelajari tentang materai ketujuh, memang ada beberapa macam tafsiran, tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskannya dari segi doktrin Pentakosta murni. Ya, materai ketujuh menurut doktrin Pentakosta murni itu diartikan sebagai peristiwa pernikahan Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan gereja sempurna sebagai mempelai perempuan. Nah, peristiwa ini terjadi setelah pemeteraian gereja sempurna. Itulah sebabnya kenapa dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan 4 orang malaikat diperintahkan untuk menahan angin agar tidak bertiup sebelum gereja sempurna itu dimeteraikan. Nah, saudara sekalian, setelah pemeteraian gereja sempurna ini, terjadilah meterai yang ketujuh ini, yaitu pernikahan gereja sempurna dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja sempurna sebagai mempelai perempuan. Nah, itulah yang akan terjadi ketika meterai ketujuh ini dibuka, saudara. Jadi kalau saya jelaskan secara urut-urutan, terjadi terlebih dahulu pemeteraian gereja sempurna, kemudian terjadi pernikahan gereja sempurna yang sudah dimeteraikan sebagai mempelai perempuan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki pada pembukaan meterai yang ketujuh. Kemudian terjadi penyingkiran gereja, di mana gereja akan disingkirkan sebelum masa pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. Jadi gereja yang sempurna, gereja yang siap
yang sudah disempurnakan ini tidak akan mengalami masa antikristus atau the great tribulation atau masa sengsara besar, masa siksaan besar. Nah, baru setelah penyingkiran gereja selama 3,5 tahun dari masa antikristus, Yesus datang kedua kali menjejakkan kakinya ke bumi. Jadi saudara sekalian, pembukaan meterai ke-7 itu terjadi sebelum penyingkiran gereja dari masa antikristus, sehingga gereja tidak masuk dalam masa antikristus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah membahas tentang meterai yang ke-7. Renungan firman Tuhan singkat ini biarkan menambah pengetahuan kami tentang peristiwa-peristiwa mengenai akhir zaman Tuhan. Dan terus berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Roh Kudus untuk kami boleh mengerti rahasia-rahasia akhir zaman. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.